Oke, terima kasih untuk responnya. Oke, seberapa yang ada, mari kita memulai renungan pagi ini. Kita berdoa, misalkan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami percaya untuk setiap kebaikan-Mu bagi hidup kami, Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan kiranya Engkau juga yang selalu memberkati dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menjamah setiap kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita baca dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Bacakan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf daripada Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir.
Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Hari ini kita belajar tentang bagaimana bertumbuh. Kita lihat di ayat 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau kita lihat tanaman kurma ditanam dengan metode yang tidak biasa. Saat benihnya dimasukkan ke tanah, para petani kurma meletakkan sebuah batu yang cukup besar di atasnya. Saat benih kehidupan mulai muncul, tanaman itu tidak dapat tumbuh ke atas karena ada batu penghalang. Ia hanya dapat tumbuh ke bawah, memperkokoh akar-akarnya. Sesudah akar-akarnya menjadi kuat, barulah batu besar itu bisa digulingkan. Kemudian pohon itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat kokoh. Dari sini kita belajar sekuat apapun badai gurun menerjang, pohon kurma mampu untuk bertahan dan tidak tumbang. Demikian juga sewaktu masih muda, Yusuf bermimpi, ia bertumbuh. Sewaktu masih muda, Yusuf bermimpi, ia bertumbuh ke atas menjadi seorang penguasa. Saat Yusuf mulai menghidupi mimpinya, tiba-tiba ia merasakan ada batu besar menindih kehidupannya. Batu itu adalah rasa iri hati dari saudara-saudaranya, sehingga mereka menjual Yusuf sebagai budak. Batu itu seakan bertambah berat. Ketika ia merasakan difitnah oleh istri tuannya, lalu dilempar ke dalam penjara. Tetapi saat menyadari ia tidak bisa bertumbuh ke atas, Yusuf tidak menyerah. Sebaliknya, Yusuf memperkuat imannya kepada Tuhan. Saat iman Yusuf semakin kuat, batu penindih kehidupannya itu terguling. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf tampil sebagai seorang penguasa yang bijaksana. Tuhan memproses Yusuf dan membuat ia begitu rendah hati dan mau mengampuni. Apakah hari-hari kita merasa ada hal-hal yang berat? Apakah kita merasa ada masalah yang berat? Seperti Yusuf, kita tidak boleh menyerah. Kita harus semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa masa depan sungguh ada. Dan dengan pertolongan Tuhan, kesulitan-kesulitan itu akan sirna. Walaupun mungkin kita menghadapi masalah yang besar, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Mari kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Kita semakin belajar bahwa Allah adalah kekuatan hidup kita. Kita semakin mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini, Bapa. Kiranya kami dikuatkan untuk semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami, untuk kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Jaga hati kami, Bapa, untuk selalu percaya kepadamu.
Kami menyerahkan hari-hari ke depan Bapa, menyerahkan aktivitas hari ini, rencana-rencana ke depan, ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita berdoa dulu supaya aktivitas kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Mister akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan mulai aktivitas kami untuk pelajaran prakarya. Engkau Bapa menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pedoman untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini sesuai janji Mister, kita akan membuat atau mengambil nilai proyek untuk KI 4. Nah, rencana Mister sebenarnya untuk KI 3 juga sekalian. Cuma kita nanti karena waktunya kita terlalu mepet, jadi penilaiannya nanti akan digabungkan dengan PAS aja kayak gitu. Jadi untuk hari ini Mister aktivitasnya yaitu kita akan membuat LKS untuk pengambilan nilai KI 4. Nah, sebelum itu Mister akan cek dulu tugas yang kemarin yang belum menyelesaikan tugas yang kemarin. Sabar ya, Mister cek dulu. Oke. Oke, Mister akan share screen dulu. Akan share screen. Nah, ini Mister akan cek untuk yang tugas terakhir kemarin yang belum menyelesaikannya. Oke, kita lihat di LKS 2. Oke, ini masih ada yang belum kirim. Itu Arya Putra Hartono belum kirim. Terus Beza juga belum kirim. Terus Gilen belum kirim, Sharon belum kirim, Franz belum kirim, Alea belum kirim, George belum kirim, Gusti Ayu Sylvia belum kirim. Siapa lagi? Putu Arya Kurniawan, Jacqueline, Kimberly, Michael Jonathan, Putu Eka, Rian, Shelin Sugarto. Oke, ini masih banyak sekali yang belum kirim. Nah, mungkin karena kendala teknis kemarin, silakan hari ini tugas yang minggu lalu. Ini tugas yang minggu lalu, Mr. Cross cek kembali. Silakan hari ini kalian buka Moodle dan kirimkan tugasnya. Oke, mungkin karena masalah teknis kalian belum kirim, silakan kirim. Mister akan rubah pengaturannya di sini supaya kalian masih punya kesempatan untuk kirim. Oke, kita rubah dulu. Kita rubah. Oke, ini masih punya waktu sampai tanggal sekarang 26. Itu di jam berapa nih? Jam. Oke, Mister rubah sampai jam 10. Oke,
silakan kalian bisa kirimkan tugas yang minggu kemarin sekarang. Oke, kita stop screen dulu ini supaya bisa cross check. Oke, sebelum kita lanjut aktivitas hari ini, silakan kalian kirim sekarang tugas yang minggu. Silakan kalian buka Moodle dan kirim tugas yang minggu lalu hari ini. Oke, itu udah waktunya 1 minggu. Mister cross check mau nilai kemarin itu nggak bisa ngecek karena kalian belum kirim. Silakan sekarang kirim. Kalau ada kendala, silakan kalian bisa chat Mister atau kalian bisa langsung aktifkan mic-nya dan berbicara untuk Mister supaya Mister tahu kendalanya di mana. Oke, untuk masalah teknis di Moodle itu udah diaktifin, Mister udah open, kalian masih punya waktu tanggal 26 sekarang untuk kalian kirim. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang keberatan masalah tugas yang minggu kemarin? Ada yang keberatan? Oke, Mister kasih waktu sekarang untuk bisa mengirimkan tugas. Kalau misalnya kalian tidak kirim hari ini, itu risiko kalian sendiri, oke? Mister udah kasih kesempatan 1 minggu, kalian belum menyelesaikannya juga. Ternyata masih banyak yang belum menyelesaikannya, oke? Mister baca ulang nama ya, ada Arya Hartono, ada Besa, Gilen, Sharon, Franz, Alea, George Gusti Ayu, Gede Panji, oke, putukernya Jacqueline, Kimberly, Mikael, Rian, oke, Shelin, Sugiarto, itu belum kumpul semua. Oke, nah silakan kalian selesaikan tugas dulu, tugas hari ini, baru kalian bisa mengikuti aktivitas yang hari ini. Oke, itu ya, kalian selesaikan, Mister akan tunggu sampai hari ini. Terus yang berikut, yang sudah mengerjakan, silakan kalian buka Moodle untuk mengerjakan nilai, pengambilan nilai KI 4 untuk hari ini. Bisa dimengerti? Bisa dengar suara Mister? Oke, ada beberapa yang sudah tadi, ada Fania. Oke, silakan kalian buka Moodle. Fania dan teman-teman yang sudah kirim, silakan kalian buka Moodle. Terus paling bawah, bisa share screen ya. Nah, di paling bawah ada namanya LKS pengambilan nilai KI 4 pengolahan 1. Silakan kalian klik ini. Terus kalian download lampirannya. Kalian download lampirannya. Oke. Mister akan tampilkan dulu. Oke, ini ada yang chat Mister. Oke. Sabar saran ya. Mister share dulu untuk kelompok yang sudah mengerjakan. Nanti Mister akan pandu kamu untuk buka Moodle-nya. Oke. Kita coba. Oke, stop share screen dulu.
Oke, sabar ya, Mister akan share screen. Oke, untuk aktivitas hari ini adalah format pengambilan nilai proyek kita untuk materi pengolahan. Nah, ini adalah rancangan proyek praktek pengolahan. Jadi karena memang ada satu dan dua hal waktu kita mepet tidak sampai action ke buat produknya, tapi kita bisa membuat rancangannya dulu kayak gitu. Nah, jadi sesuai yang Mister udah jelaskan, ini kalian tinggal tulis nama, ini bukan nama kelompok ya, ini sebenarnya nama kalian, gitu. Nanti kelompoknya dihapus saja. Oke, nama siswa. Oke, ini nama siswa, terus kalian tentukan salah satu nama produk pengolahan. Nah, minggu lalu, LKS minggu lalu, kalian sudah mendeskripsikan kurang lebih 3 contoh. Kalau yang mengerjakan LKS minggu lalu pasti dia akan tahu betul dengan LKS hari ini. Karena LKS yang Mister buat itu selalu berurutan, berkaitan satu dengan yang lain. Nah, minggu lalu kalian udah mendeskripsikan salah satu jenis produk di LKS yang minggu lalu di halaman paling bawah. Nah, untuk hari ini kalian tugasnya adalah kalian menentukan salah satu jenis produk, baik itu dari bahannya peternakan maupun perikanan. Pilih salah satu, jangan semua. Jadi satu jenis produk aja. Produk pengolahan apa? Contohnya misalnya ikan kuah asam kayak gitu contohnya. Nah, jadi kalian tentukan sini ikan kuah asam nama produknya, terus identifikasi kebutuhan di sini yang Mister udah pernah jelaskan. Kalian mendeskripsikan tentang kebutuhan dari produk itu. Misalnya gini, oh saya pilih kuah asam karena saya suka makan makanan ini kayak gitu. Atau misalnya saya pilih makanan ini karena bahan-bahannya tersedia di lingkungan kayak gitu. Itu yang kalian buat di sana, di identifikasi kebutuhan. Terus di ide gagasan, inovasi apa yang kalian buat di produk itu. Kalian tentukan misalnya, entah ini sama di produk, entah produk ini sama dengan yang produk yang sudah jadi, atau kalian buat inovasi lain. Contohnya misalnya, kalau kuah asam ada yang pakai belimbing atau apa, kamu pakai apa kayak gitu, kamu tentukan di sana, gitu. Ide gagasannya seperti apa kayak gitu. Terus kalian tentukan teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan itu seperti yang kalian buat di minggu lalu, kayak gitu. Kamu jelaskan di sini teknik pengolahan apa yang kamu dapatkan. Nah, Mister udah jelaskan beberapa teknik pengolahan. Kalian tinggal tentukan dari produk yang kalian pilih di sini dengan teknik pengolahannya. Terus persiapan bahannya, bahan-bahan apa aja yang kalian butuhkan dari produk itu, kayak gitu. Terus alat-alatnya, alat-alat yang digunakan dari produk itu apa aja, kayak gitu. Nah, terus proses pembuatannya, langkah-langkahnya seperti apa. Bisa kalian tulis poin nomor 1, dia ambil ini dulu. Atau misalnya dia siapin bahannya dulu, dia potong ikannya atau bersihkan ikannya, rendam ikannya seperti apa. Kalian urutkan dengan baik dan benar. Terus penyajiannya seperti apa? Apakah dia dikemas atau langsung disajikan di mangkok atau apa kayak gitu. Kalian tentukan di sini. Terus evaluasi pribadi. Kalian tentukan penilaian pribadi terhadap produk yang kalian pilih. Yang kalian pilih di sini. Kamu nilai, apakah menurut kamu produk itu sangat bagus atau tidak bagus atau ada kendala dalam segi kesehatan, kalian tentukan di sini. Nah, terus yang berikut, kalian sisipkan gambar. Misalnya kalian cari referensi nih, entah di internet, di buku atau apa. Kalian tinggal sisipkan foto gambarnya, kalian sisipkan di sini. Minimal 2 jenis gambar yang berbeda dari produk itu. Kayak gitu. Minimal 2 jenis gambar produk yang berbeda di paling bawah. Oke, misalnya kalau misalnya ini kurang panjang, kalian bisa enter sampai 2 halaman, 3 halaman boleh. Yang penting halaman terakhirnya itu ada 2 gambar di kotak ini. Nanti bentuk gambarnya kalian sesuaikan aja di 2 kotak ini. Oke, itu ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Oke, ada yang tanya. Mister tadi identifikasi kebutuhan dan ide gagasan itu bagaimana? Oke, Mister ulang lagi.
Identifikasi kebutuhan itu adalah kalian menentukan nih. Misalnya tadi Mister cari contohnya tentang kuah asam. Ini ikan kuah asam kayak gitu. Nah, kalian tentukan itu. Misalnya kamu mendeskripsikan bahwa oh saya buat ikan kuah asam ini karena saya suka kayak gitu. Atau misalnya saya hobi makan makanan yang berkuah. Atau misalnya karena bahan-bahannya tersedia kayak gitu. Misalnya di lingkungan saya banyak tersedia. Itu kamu bisa identifikasi di sana. Ide gagasan inovasi. Inovasi apa yang kalian buat atau yang ada di produk itu. Misalnya kan referensinya dari buku atau internet nih. Inovasi apa yang dia buat di produk itu. Kalian tulis di ide gagasannya. Atau idenya seperti apa yang dibuat dalam produk itu. Kayak gitu ya. Bisa dimengerti? Ricardo bisa mengerti? Oke, ada pertanyaan dari Shelin. Shelin itu, Mister Idu buat pengolahan dibagikan pertanyaan memang sama pertanyaannya. Maksudnya apa nih? Ini LKS yang kedua apa yang sekarang? Maksudnya. Kalau LKS yang kedua itu udah jelas suruhannya kan dalam bentuk kotak. Kalian tentukan aja deskripsi. Berarti kalau yang nggak kirim hari ini berarti dia belum mengerjakan LKS itu. Oke? Jadi itu udah jelas suruhannya. Jadi masing-masing kotak Mister udah buatkan supaya kalian tinggal mengidentifikasi aja. Oke, untuk yang kedua, kalian belajar mengidentifikasi nama produk atau produk pengolahan. Tadi Mister udah jelaskan. Kamu tentukan nama produk. Kalian boleh referensi di internet atau di mana boleh. Di buku juga boleh. Oke. Itu bebas buat kalian ya. Kalian mau referensi dari buku, dari internet boleh. Kalian cari referensi sebanyak mungkin untuk menentukan produknya ya. Oke, Mister coba chat. Ada yang chat nih. Oh oke, LKS yang kedua maksudnya. Oke, untuk Shelin itu ada kesalahan penulisan di LKS yang kedua. Sebenarnya itu yang pertama adalah perikanan, yang kedua adalah peternakan. Pengertian dari perikanan dan peternakan. Oke, bisa dimengerti ya Shelin? Oke, itu maksudnya yang satu perikanan, yang satunya peternakan. Mister salah ketik gitu. Oke, thank you ya Selin. Kamu kerja dulu LKS yang kemarin, terus kamu bisa lanjut di LKS yang hari ini. Oke, Ricardo udah mengerti tentang identifikasi dan ide gagasan? Silakan kamu kerjakan dan bisa kirim hari ini. Oke, untuk LKS hari ini kalian perhatikan timing pengirimannya. Oke, Mister kasih timing pengiriman untuk LKS hari ini itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Oke. Jadi kalian harus selesai LKS yang untuk nilai K4 kalian harus selesaikan hari ini. Supaya mulai besok Mister udah bisa input nilai di format penilaian yang Mister sediakan. Oke, supaya nilai kalian sudah terangkum di datanya Mister. Oke. Oke, silakan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian chat Mister atau langsung aktifkan audionya supaya Mister bisa bantu kalian. Oke, untuk yang berikut ada yang tadi nggak bisa buka modelnya, yaitu adalah si Sharon. Mana ya? Oke, untuk Sharon, Mister kasih kesempatan, kamu bisa share, Sharon bisa aktifin mic-nya? Oh, udah bisa buka? Udah bisa. Udah bisa ya? Oke, silakan kamu kerjakan Sharon dan bisa kamu kirim dulu LKS yang minggu kemarin, terus kamu bisa kerjakan LKS yang sekarang.
supaya nilainya bisa komplit. Oke, terima kasih ya. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada beberapa pertanyaan, silakan kamu chat Mister dan bisa berbicara dengan Mister. Berdoa buat kita closing untuk aktivitas hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Engkau menyertai kami untuk aktivitas ini. Pimpin kami Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan break. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Thank you Fania sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi, tapi sebelumnya tadi Miss lihat ada yang belum mengumpulkan project. Di 9B itu baru beberapa. Miss mau tanya, apa kendalanya sehingga kalian belum mengumpulkan project melalui Google Drive? Ini linknya ya, udah Miss kirim di kolom chat. Apa kendalanya? Ada yang mau menyampaikan? Tugasnya ya, tolong mengerti tugas yang mana yang belum, yang mana yang harus dikerjakan sesuai dengan batas waktunya. Oke ya. Kita lanjut materi. Silakan dibuka buku LKS-nya. Halaman 82. Oke, kemarin sempat kita bahas mengenai sedikit aja tentang asas dari demokrasi, yaitu pemilihan umum. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilihat halaman 82. Dah. Mungkin Miss minta tolong Ido untuk baca, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Halo, Ricardo, bisa bantu baca halaman 82 yang di LKS? Nak? Iya. Langsung, asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. 2. Umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. 3. Bebas. Asas bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 4. Rahasia. Asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. 5. Jujur. Asas jujur mengandung arti penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Oke, thank you, Nak. Ya, itu namanya luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung itu maksudnya apa? Langsung artinya datang langsung, ya. Langsung melaksanakan pemilihan tanpa perantara. Jangan sampai halaman 82 Miss ya. Iya. Langsung. Ini gimana sih Miss mau nulis susah deh. Oke, langsung memilih deh. Oke, langsung memilih ke tempatnya. Tanpa perantara. Maksudnya apa? Kalau tanpa perantara artinya tidak bisa diwakilkan. Oh, saya lagi sakit, Miss. Boleh nggak saya diwakilkan? Nggak boleh. Itu ya.
Oke, ya, lanjut. Umum. Umum maksudnya apa? Umum artinya setiap orang yang memenuhi syarat, itu mau tulis ya. Setiap orang yang memenuhi syarat itu dapat mengikuti pemilu. Nah, ada yang tahu apa sih syaratnya kalian bisa mengikuti pemilu itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apakah harus dia perempuan saja atau dia laki-laki saja? Harus berumur 17 ke atas? Yes, berumur 17 tahun ke atas. Itu salah satunya ya. Dia harus berkeluargaan Indonesia. Oke, jangan sampai kewarganegaraan asing, nggak boleh. Ya, ada beberapa syarat. Umum artinya. Semua orang yang memenuhi syarat tanpa kecuali boleh mengikuti pemilu. Oke ya. Bebas. Bebas artinya apa? Bebas artinya kalian bebas memilih paslon manapun. Memilih pasangan calon. Jangan sampai ada orang yang disogok untuk mendapatkan hak suara. Kamu harus milih ini ya. Atau diancam. Kalau kamu nggak milih ini, kamu bakalan dipecat dari pekerjaan. Itu tidak boleh. Ya, makanya ada asas bebas. Rahasia. Rahasia berarti bersifat rahasia. Apa yang kalian pilih itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat pemilu, itu kan ada sekat-sekatnya ya, sehingga orang tidak bisa melihat satu dengan yang lain, apa sih yang dia pilih, siapa sih yang dia pilih. Itu namanya rahasia. Jujur. Jujur apa artinya? Jujur artinya semua aparat yang terlibat dalam pemilu itu harus bersikap jujur. Ya, siapapun itu. Baik pemerintah, baik pasangan calon, baik itu pengawas pemilu, dia harus jujur. Jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Adil. Adil maksudnya apa? Adil berarti mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan sampai begini. Itu anaknya bupati, jadi dia dulu deh, nggak usah pakai nomor antrian. Nggak bisa kayak gitu. Dalam pemilu harus tetap diperlakukan yang sama. Siapapun itu. Walaupun dia anak pejabat, ya tetap harus ngambil nomor antrian, harus menunggu. Nggak bisa menyerobot yang sudah datang lebih dahulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 83. Ya. Alasan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum. Di situ ada kepastian hukum, perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal budi. Oke, Miss minta tolong Ayu bisa tolong baca halaman 83 dari paragraf kedaulatan di negara. Itu ya paragraf terakhir. Kedaulatan di negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Kedaulatan rakyat demikian ini menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum positif yang adil. Ada 4 alasan kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum. Keempat alasan tersebut sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. Artinya, negara perlu menegakkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini penting agar warga negara dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas. Kedua, ada perlakuan yang sama. Artinya, adanya hukum menjadikan warga negara diperlakukan menurut tolok ukur objektif dan sama. Tolok ukur ini adalah hukum. Ketiga, ada legitimasi demokrasi. Artinya kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada dalam pengawasan mereka.
Dan yang terakhir ada tuntutan akal budi. Artinya kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini yang masuk akal adalah jika masyarakat ditata menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Ya, oke. Terima kasih, Ana. Ya, oke. Betul. Dalam kedaulatan rakyat, kita nggak bisa secara bebas, tetapi harus berada di kerangka hukum. Ya, kenapa gitu? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita tetap harus dalam kerangka negara hukum. Ya, kalau misalnya bebas, rakyat mau ngapain aja tanpa adanya kepastian hukum, salah juga, nggak boleh, harus ada kerangka hukumnya. Oke ya. Alasan pertama, kenapa disebut kepastian hukum? Dimana kalau sudah ada hukum yang pasti, ada aturan yang pasti, masyarakat dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas. Maksudnya gimana? Misal, Gilen misalnya, orang tuanya ingin membelikan sepeda motor, ya. Tapi ternyata hukum di Indonesia, ternyata hukum di Indonesia itu yang boleh mengendarai motor adalah yang memiliki SIM. Nah, syarat mendapatkan SIM minimal harus 17 tahun. Nah, sehingga orang tuanya berpikir, oh ya udah, karena aturan di Indonesia harus punya SIM dan berusia 17 tahun, sehingga nanti aja deh saya belikan kendaraan. Ya, karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, maka itu bisa membantu masyarakat untuk merencanakan masa depannya secara lebih jelas. Ya, orang tuanya merencanakan nanti aja deh beliin kendaraan saat anak saya sudah bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Oke, perlakuan yang sama. Oke, perlakuan yang sama artinya kalau misalnya kalau sudah ada aturan, ada hukum, kita bisa lihat, misal si A melakukan kejahatan, si B melakukan kejahatan pencurian, sama-sama melakukan kejahatan pencurian. Ternyata si A mendapatkan hukuman yang lebih berat, ya. Si B dapatnya lebih ringan. Nah, kita bisa menuntut. Kenapa si A lebih ringan? Kenapa si B lebih ringan, si A tidak? Itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ya. Bukan berarti kalau misalnya si A melanggar aturan dia nggak dihukum, si B malahan dihukum. Oke, gitu ya. Kemudian legitimasi demokrasi, penerimaan hasil kebijakan. Ya, artinya setiap apapun kebijakan pemerintah itu harus juga atas seizin masyarakatnya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita di Bali itu kan ada beberapa aturan adat, ya. Misal tidak boleh mendirikan gedung lebih tinggi daripada Pura Besakih, ya. Kalau misalnya pemerintah ingin mendirikan gedung seperti itu, ya, dan masyarakat tidak setuju, maka tidak bisa dilakukan. Berarti legitimasi demokrasi pun menjadi salah satu tolak ukur, menjadi salah satu menjadi salah satu penyebab suatu kebijakan itu diterima atau tidak. Oke ya, sehingga apapun yang dibuat itu harus atas persetujuan warga negara. Oke ya. Terus tuntutan akal budi. Nah, setiap aturan kebijakan itu harus berdasarkan akal budi. Jangan sampai nggak masuk akal bikin-bikin. Ya, bikin aturan tidak masuk akal. Sebagai contoh, kenapa sih Miss? Kalau kita berkendara motor itu harus pakai helm. Pasti ada logikanya. Pasti ada alasannya. Untuk melindungi kepala kita. Karena kepala kita adalah faktor yang sangat, kepala kita adalah bagian yang sangat vital. Kenapa kendaraan itu, baik motor, mobil, itu harus punya kaca spion? Ada alasannya juga. Nah, itulah makanya tuntutan akal budi diperlukan dalam melaksanakan kedaulatan dalam sebuah kerangka hukum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak
nggak ada pertanyaan, Miss lanjut. Silahkan dibuka LKS-nya. Kita masuk ke halaman 90. Materi sudah ada di Moodle ya anak-anak ya, bisa dilihat. Ada perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Apa bedanya? Ya. Kalau demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan itu secara musyawarah. Tidak mengenal diktator, diktator masyarakat, atau tirani minoritas. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan negara. Buktinya apa, Miss? Buktinya saat kalian melihat ada pelantikan kepala negara atau kepala pemerintahan, ya, entah itu bupati, gubernur, siapapun itu, pasti kalian lihat mereka harus bersumpah, ya, bersumpah dengan dengan kitab sucinya. Kenapa begitu? Artinya kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita dengan berdasarkan kepada Tuhan juga. Artinya agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdiri di jajaran kepemerintahan itu dia bertanggung jawab atas Tuhan juga. Ya, beda dengan liberal. Ya. Kalau liberal pengambilan keputusan itu pakai voting. Terus ditentukan oleh individu dan memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Jadi tidak seperti kita, ya, tidak terpisahkan. Kalau di sana dipisahkan. Yang mana agama berarti pelajaran agama tidak masuk di dalam sekolah, seperti itu. Ya. Demokrasi sosialis. Demokrasi sosialis pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya dan tidak mengenal agama. Itu demokrasi sosialis. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Demokrasi dari segi pelaksanaan ada langsung dan tak langsung. Kalau langsung, apabila rakyat mewujudkan kedaulatan secara langsung, ya, bisa melalui demo mungkin mereka atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung disampaikan. Kalau demokrasi tidak langsung, itu adalah aspirasi yang diberikan melalui pemilihan umum. Ya, memilih pemimpin dilaksanakan melalui pemilihan umum. Artinya kita nggak langsung saya mau pilih ini, saya mau pilih ini. Itu tidak langsung. Oke, ada pertanyaan. Miss, kalau komunis itu termasuk demokrasi sosialis atau berbeda? Ada yang bisa bantu Miss jawab? Termasuk sosialis atau berbeda? Oke. Setaunya Miss, kalau komunis itu bukan demokrasi. Ya, kalau demokrasi itu masih mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat. Cuma berbeda caranya saja. Ya, tapi kalau komunis tidak seperti itu, meskipun dia tidak mengenal agama. Itu setahunya Miss. Atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Tuh. Oke ya, Anin ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dibuka kisi-kisi, Miss bahas sedikit kisi-kisinya ya. Oke, untuk PAS itu 40 soal, terus materinya adalah di bab 2 dan bab 3. Materi udah ada di Moodle ya anak-anak ya. Gampang-gampang kok soalnya.
Yang pertama, memahami makna alinea pembukaan. Ya kan ada 4 alinea. Apa sih maknanya? Oke. Terus yang kedua, makna pokok-pokok pikiran. Sama, ada 4 juga. Oke. Terus yang ketiga, memahami hubungan proklamasi pembukaan. Nah, ini ada di LKS-mu halaman 51 sampai 53. Yang nomor 3 ini ya. 51 sampai 53. Oke, terus memahami sikap positif terhadap pokok pikiran. Itu contoh-contohnya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Lanjut yang bab 3, memahami hakikat dan teori kedaulatan. Oke ya. Apa itu kedaulatan? Teori kedaulatan itu apa? Ya, itu ada di LKS. Kemarin kan sudah belajar kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, ya. Itu di LKS halaman 73. Oke. Terus memahami pentingnya kedaulatan bagi masyarakat. Nah, ini yang baru aja kita pelajari, ya, yang ada di halaman 83. Ada kepastian hukum, perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut. Memahami pengertian prinsip asas ciri-ciri demokrasi. Ini langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tuh ya, materinya yang tadi halaman 82. Terus memahami pelaksanaan kedaulatan. Ya, kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Tuh silahkan dipelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Miss cek ya. Miss lihat, ini siapa namanya nih ya? Miss lihat ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss baca ya. Ini Arya P. Sudah mengumpulkan project melalui Google Drive-nya. Terus ini project PPKN ini siapa ya? My name is my name. Bisa diganti namanya, Nak ya? Ini siapa? Terus ada Vania udah, Ricardo udah, Anin udah, Ayu sudah. Yang belum, apa alasannya kenapa belum? Oh, Sharon, Miss. Oke, Miss ganti dulu namanya Sharon. Miss minta hari ini ya. Karena sebenarnya batas waktunya udah lewat. Oke, kalau kamu udah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, kemudian sekarang ada dua kubu ya, Miss bagi ya. Kalian yang tidak bermasalah, yang namanya tidak disebutkan, silahkan melakukan latihan PAS yang ada di bab 3. Mana namanya? Yang ada di bab 3, kalian bisa latihan PAS di situ, jawab pertanyaan, ada 2 kali kesempatan. Soal-soalnya silahkan dilihat. Oke, untuk nama yang Miss panggil, tolong dikerjakan tugasnya. Ya. Tugas 1 bab 2. Yang belum adalah Brian. Tugas 1 bab 2. Brian, terus Gilen. Halo, Brian, Gilen, bisa dengar suaranya, Miss? Halo, Brian. Gilen. Gilen belum ya? Terus Arya Kurniawan. Terus Vela. Sudah Miss buka, silahkan dikerjakan. Oke, itu nama-nama yang Miss panggil ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang namanya nggak Miss panggil,
bisa kerja. Sebentar, yang tugas lagi 1 ya. Yang tugas 2 bab 2, itu yang belum. Itu yang belum adalah Gilen juga. Halo Len, Gilen banyak loh tugasnya nak. Gilen, terus Alea, terus Arya, terus Jacqueline, oke, itu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Oke, yang lain, silakan yang namanya tidak Miss panggil tadi, silakan mengerjakan latihan PAS. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kelas 9B sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Berkati mereka akan masuk ke pembelajaran berikutnya, biarlah Engkau juga akan menyertai. Terbungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Persiapkan mereka untuk PAS dan bantu mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkati mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, berkati hamba-Mu juga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk kedepannya. Biarlah kami sama-sama menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan takut akan Tuhan. Pujian nama-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke ya, Tuhan Yesus berkati. God bless you. All right, hello everyone. I'm sorry the camera doesn't work now. Now, just it's okay. You can hear my voice. Thank you, Betza. So let me have your reactions so that I may understand that you are around. Yes, thank you, Panji. And what about you? Yes, Panji, everyone, would you please give me your thumb up or reaction or wave? Yes, Sharon, Quincy, Betsa, Ayu, Ricardo, and what about you, Joe, and Marvella, Shenlin, George? Hello, George, Anin, yes, Anin, Gilan. Yeah, where are you, Gilan? Can you give me your reaction, Gilan? Gilan, yes, Anin, thank you so much, and also Alea, Alea. Hello, Alea. Are you there, Alea? I know there is your name there, Alea. Whoa, you saw it. Somewhere else. All right. Now, what about Ape? Where is Ape? Ape is not around here. Where is it? Okay, Jackie. Hello, Jackie. Are you there, Jackie? You have you got your mics problem still? No? All right. Let me show everyone. Okay, class, this is what I'm going to do for the last meeting for first semester before you having your PAS. And also, this is a hard time. Why? Same day, Thursday, the 26th of November, 2020, but this is the last session. Okay. Hope you can just bear it a little while. You can be patient with me for the next about 40 minutes, right? Now, first thing, I'd like to confirm that materi sudah selesai for semester 1. So if you have a discussion or question, you can contact me. And then materi PAS for next materi PAS, yeah. We'll cover chapter 1 and to 6. I just give you a reminder.
Chapter 1 deals with the interactional expression of wishes and congratulation. And also chapter 2, that is when you express your agreement and disagreement, and we touched on the grammar focus on conjunctions of purpose, to, in order to, so that. And then chapter 3 is about short functional expressions of text, sorry, not functional text that is labeled. And if we want to emphasize on the grammar focus, there are prohibition and commands. And chapter 4 still short text, procedural text. We discussed it very quickly last week. Procedures, and chapter 5 and 6 deals with linguistic elements of tenses, that is the progressive tenses, and present perfect tense. Progressive consists of present, past, and future tenses. Yeah, present continuous tense, past continuous, future continuous, and then present perfect to describe the completed actions in the past without emphasizing when it happened, but you focus more on the effect or the result of an action. Okay, so that that is my my lesson plan outline. So just a warmer, I'd like to invite you to go to this shortened link that is pairing 9. Yeah, pairing 9. Hopefully, Bitly pairing 9. I think we haven't done this one, right? Everyone. So I'd like to share screen. Share. Here you are. Share. I hope that's pretty clear. Now, just like the other vocabulary games, now this is a matching pairs. Yeah, you matching pair. What is the task? You can click on the question here. Click match description with the appropriate word. Okay, and what is the clue? Clue, this is spelled right. All the words can be found in chapter 5 and 6 of your book, right book. Okay. So if you don't know and you want to get the clue, what page, you can just click this black circle with I. For example, this one, page 59. Okay, let me give you an example. Yeah. So take the long one. For example, this one. Small magazine containing pictures and information about something. So that is on page 58. If you want to know what is it. So small magazine containing pictures and information about something. You go to page 58. But if you have already known, you can drag it. Drag. I think that is brochure here. Wow, it's gone, disappear. It means that you have the correct answer. Yeah. So that's it. Let us try while the others try to do it on their own. So I just want to share the remote control to, let's see. What do you think? Who wants to try this one? Try this one. I think you can try just an example. What do you think, Anin? Where is Anin? Yeah, Anin. Yes, I shared the remote control to you. Anin. Okay, Anin. So you can move the cursor. Yeah. Hi, Anin. Are you there? Let me have your chat. Okay, Anin, are you there? Yeah, Anin. Yeah. Put it over here. Yeah, so that you can see it clearly. All right, here you are. Okay,
So, Anin, are you with us? Hello. I've already shared the, okay? My voice seems to be in trouble. Oh, yeah, Anin. But what about you? You can use this cursor, this remote control. Can you move it? Are you using your laptop? Yeah? Hello, Anin? Okay, now here you go. You can see. Now let's try. Find one description and then you match it with the word. What is it? For example, give something and receive the same type, and then you drag it, put it on the word that you think matches. Yeah, what is it? Yeah. Which one? Not really. Yeah, continue. So a description first. Description. Yeah. For example, make something more attractive. For example, and then you drag it and put it on the right word. What is it? Where is the cursor? Where is the remote? Oh yeah, the screen is freezing. Oh really? Oh, wait. So I aborted. Okay, no, I aborted. Now let's make it like this. Here you are. Put it there. Yeah. Now I'll put one. If I want to drag this one, make something more attractive by putting things on it. What is the word? So you can see it. Click E. Oh, ada di halaman berapa ya? 60. Sorry, I wasn't able to speak earlier. I think my audio is in troubleshoot earlier. But now I can hear you clearly, Anin. That's okay. Later I will share again the remote control, but now let's test this one, right? Make something more attractive by putting things on it. What word do you think? Anyone? Decorate. Yeah, decorate. Which one to decorate here? Whoa, that's good. So can you do it now, Anin? I'd like to share the here you are. Now, once again, would you please try? I hope it's not freezing. Yes. Person leaving. Yeah. Let's say person leaving his home because of war. What is the term for that? Can you control the remote? The remote control. Yes, that's right. Then drag it. I think on the top left. Whoa, sure, a person. Yeah, refugee. Yes, person. Oh no, it's wrong. No. Oh, you can double click it. So I'm sorry, that's wrong. Yeah, here you are. So you start again. Refugee, yes, because of war. Yeah, it's gone. So you make the right answer. So one more, please. Would you please try one more? One more. Moving in and listen. Time for practice of play music. That is easy. What is it? Oh, yeah. Rehearsal. Thank you, Anin. Thank you. Now let's have another friend. Yeah, I like to pause. So let's try. What do you think? I'm having troubles to move the boxes, actually. I can understand. That's why when I want to move it to refugee, it went to submit. Anyway, you can try it again on your own. Yes, the link is pairing 9 bit.ly/pairing 9 as I shared in the chat box. So let's finish this. What about Panji? Hi, Panji. Panji, can you move? I give the remote control to you. Can you try? 3 trials. Yes, okay. Apa ini, Sir? Tinggal ditarik aja, ya. Misalnya ini cocoknya ke mana gitu ya, cocoknya ke kata mana, oke? Misalnya moving in, functions, tarik mana? Function cocoknya dengan definisi apa?
Sesuatu yang berfungsi. It means it works properly in the correct way. What is it? I give you the clues. Come on, drag to the right, right. Yes, work in the correct way. Taruh di atasnya. Put it on it. Oh, I'm sorry, that's wrong. Down, go down. Yes, go down. Yeah. When it's gone. Ya, kalau sudah lenyap berarti sudah terjawab dengan benar. Satu lagi, silahkan. Misalnya apa yang gampang? Become better than before. Jadi lebih baik, ya. Jadi lebih baik dari sebelumnya itu berarti apa katanya? Jadi kalau mau tahu halaman berapa, sorot aja di I-nya ya. Oh, are you sure? No, I'm sorry, it's wrong. You double click it, then start all over again. Yes, not all over, just slightly. Oh, yeah. Oh, just leave it. And then let's try another thing. Give something, for example, this one. One more Panji, memberi sesuatu dan menerima kurang lebih sama, barang yang kurang lebih sama. Apa? Bertukar. What is it? Bertukar. Kita lihat di sini halamannya adalah 72. Kata-kata itu ada di halaman 72. So drag it ke mana? Yes, drag it to X. What is it? Yeah. One more. Exchange. Okay, that's it. Thank you so much. You can try it at wait. Here you are, abort control and make it quickly. So put it over here so that you can make it. Now I like submit. What is moving in an attractive way? Apa? Ini cocoknya dengan kata apa? Halaman 62, betsa apa betsa? Ayo cepat. Moving in an attractive way. What is it? Yes. Graceful, thank you, Ido. Yes. And lagi biar lebih cepat lagi, having an advantage or good luck. Apa? Having an advantage or good luck. So tak bisa fortunate, tapi mestinya ke sini ya, fortunate, but you can't do it wrong. So unpleasant event, that's true, Ido. Unpleasant event, mana dia? Did improve, submit, ketindih rupanya ya. Oh, here you are, accident, put it accident. All right, class, you can try it and make it completely correct, yeah, matching. Yeah. Okay, so no, I'd like to close this one, matching pair, right? So, let's go on quickly. So kita ambil nilai saja. Actually, I have prepared one more quiz that is from Kahoot for chapter 5 and 6, but we will do it if we have time now. From the experience in grade 9A and 9C, we have no time. We didn't have much time. So let's go on to page, I'll share to everyone. Page 50. Page 50, let's say page 50, where are you, page 50? Oh, here you are. Activity 11. I'll share it to you. Ya. Halaman 50, activity 11. Now, I just want to make a confirmation. So, Gilen apakah ada? Halo, Gilen. Langsung aja ke Sharon. Hi, Sharon. Halo, Sharon. Sharon, are you there, Sharon? Yes. Yeah, Sharon, would you please read the instructions on page 50, activity 11? What is the instruction? Yeah. You are going to listen to a procedure about making a French omelet, then answer the questions. Thank you, Sharon. Do you know omelet? What is in bahasa Indonesia omelet?
Omelette? Anybody? Yes, Sharon, what is it? You are a good cook? Omelette itu? Iya, semacam telur goreng gitu ya. Telur. Alright, nah siap-siap ya, I'll mendengar ya, kemudian dijawab 5 questions. Remember, I will put it in nilai PS just formality. 5 numbers, each number is worth 20 points. So if you can answer 5 numbers correctly, then you get 100% as usual. And I will share the daftar nilai so that you can fill it out by yourself. All right, for this one ready. Oh, is it group music? Yeah, you are. Wait a minute. So class, you have already listened to the audio once, and make sure that you at least some words are familiar to you, or read the instructions or soalnya. Yeah. The following are I can't hear anything. I think there was a problem with my connection. So you can't hear anything? Oh, sorry. Wait a minute. What's the matter? Is it too soft or what? I will repeat it later. Wait a minute. 1, 2, 3. Okay. Wait. I make it louder. I hope that is quite loud. And for my... I think that's not the problem. I think my connection is the problem. Oh, yeah. Wait. I don't know. Okay, let's check. Okay, here you are. Your voice is very clear, crystal clear. It sounded perfect, but what's wrong? But all right, now class, the following are the ingredients of the recipe except. So mind the word except, kecuali, yeah? And also some words like skillet. You know, skillet. Ido, what do you think? The word skillet. Skillet. Do you know that is a British term for what? For frying pan, right? Frying pan, skillet. What about a turner? A turner, yeah. What is it? A turner bed? Turner. A turner. Your turner. Okay. Wait. So we will listen it once again, and I hope you can hear it quite clearly, Anin. So I have tried to increase the volume for that, and let's try once again. Are you ready? Now just give me your hand. Some of you, Jackie, are you ready to listen it one more? Yeah, thank you, Anin. And okay, Jackie, Ale, Sharon, Quincy, Gilan, Ido, Panji, Shenlin, Eva, Besa. Where is George? George, Abe, and maybe some of you, Panji. Thank you. Okay, let us try to listen it once again. I hope that is clear. But don't worry. Share this one. Let us listen it. 1, 2, 3. Activity 11. You are going to listen to a procedure about making a French omelette. Then answer the questions. Text 1. Hello, everybody. I'm going to tell you how to make a delicious French omelette. Wait a minute. All right, class, what do you think? Could you listen, or could you hear the instructions quite clearly? I could hear some. Oh yeah? Shall we repeat it? But not all. Oh, wait a minute. So what do you think? Ido can answer, Sharon, okay. What about the others? And I just want to ask Fela. Fela, are you there, Fela? Hello, Fela. Fela. Hello, Fela. Fela. What about you, Alin? Alin, are you there? Come on, Alin, Fela. What about Besa? Besa? Yes. Where are you? Oh, internet connection problem. What about Gilen? Gilen, mana Gilen? Halo Gilen, kok ada namanya aja? Halo?
Gilan. Alright, Panji sudah. Quincy. Halo Quincy. Hello, Quincy. Well, this is a hard time, right? Ale, are you there, Ale? Okay, now. So, Anin, would you like to listen once again, Anin? Anin, make sure that I think I already have all the answers. Well, okay, that's great. Yes, that's relieving. Now let us check. So number 1, 2, 3, 4, and 5. What do you think? Jackie, are you there? Yes, this is Kisi. I will open it. I think your homeroom teacher has already shared with you, Kisi. Now, so besides Sharon, Anin, and then Banji, Ido, and where are the others? Are you still with us? Jackie, are you there? Okay, Ido, yes. Okay, Ido, would you please read number 1 and 2, Ido? What is your answer to number 1 and 2? The following are the ingredients of the recipe except garlic? Yeah, except kecuali, yeah. I think garlic was not mentioned there. So number 1, C. Number 2? The following are the tools used in the recipe except an oven? Yeah, an oven, yeah, frying pan, skillet, turner, fish slice, a spatula, tablespoon, yes. And now number 3, 4, number 3 and 4. Can you get it, Sharon? Can you answer number 3 and 4, Sharon? Yes, Mr. Number 3 is C. Yeah, what should you do with the butter? Melt it, yes, because you have to heat it on the skillet, on the frying pan, so of course it melts. And what about number 4? Before pouring eggs into the frying pan, we should turn off the stove. Wait, that's wrong. Turn off the stove. No, wait. Oh, before. I thought turn on. So before pouring the eggs into the frying pan, we should, of course, heat it. So if you turn off the stove, then you won't. What about C? Yeah, that's right. Yeah, mix them with other ingredients. Yeah, mix them and then heat them. So finish it. Thank you for C. Number 5, lastly, perhaps Bitsa wants to participate. Hi, Bitsa. Are you there? Hello, Bitsa. No. Well, okay, Bitsa. Bitsa nomor 5, jawabnya apa menurutmu? Can you type if you can't activate your mic? Number 5. What are the feelings does, I think, like you, I know that, like you. Yeah, okay, but still, all right. Panji, what do you think, Panji? Panji, nomor 5 apa Panji? Halo Panji, are you still there? Ya, nomor 5 gimana? Nomor 5. Yeah, yes, that's right. Baby spinach, sausages, and chicken. Jadi 1, 2, 3, 4, C, 5, B. So this is what we are going to do. So I hope the other friends can join this one. I'd like to show you. You can go to this one. Actually, everyone. Again, I make it short. Pro Max 9B, right? 9B. Oke, 9B. Nah, Promix 9B adalah daftar nilai kalian seperti saya share di sini. I'm not going to call you one by one, but you'd better fill it by yourself, this one. Here you are. Nah,
Di sini AP, BETSA, ya. Jadi masukkan nilainya di bawah prosedur. I have give you the freedom to edit it, ya. So you can fill it out. So for example, BETSA tadi dapat berapa? Ya. For example, you made one mistake, it means that you get 80. Ya. Karena satu nomor nilainya kan 20 ya. That is okay ya. Just practice untuk terus misalnya Panji misalnya Panji salah berapa? Nggak lupa. Nggak ada salah berarti di sini tulis saja 100, ketiklah 100 seperti biasa. Ya, ya. Hello, yeah. Sudah bisa kelihatan di sana. We put it in procedure, right? Ya, prosedur betul, betul. That's right. Ya, mixed tenses setelah ini. Di halaman 86, 86 atau just 86. I left it last week as as homework if you may say. Jadi gimana Panji bisa ketik di situ tidak ada salah, then you can get that misalnya 100 like this. So yang lain continue ya. Oh ya, where is Kim? I see Kimberly. Ya sakit, oke. Jadi kalian bisa isikan sendiri, saya stop share, bisa nanti sebelum saya tutup ya. Nah, sebagai lanjutan, just last week I talked with Ido, that is page, what is it, 86, is it right, Ido? 86 from 9A, and in 9A and 9B, it took a lot of time. Even we didn't have much time for that, but I hope for this class we can do that. Halaman 86 sebagai nilai PS untuk masing-masing chapter. 2 and then berapa 20 nomor. Each number is worth 5. So if you can answer 20 numbers correctly and you get 100%. So I share with you page 80, right? Page 80. Okay. So page 86, Romawi 2, Roman figure 2, 20 numbers. Multiplied by 5, you get 100 points if you can answer all of them correctly. Okay, so let's agree 10 minutes. Will it be okay? 10 minutes, Quincy, if you are around. Quincy, hello, Quincy. I think most of you are still in Texas or in United States. All right, now ketua kelas, is it ketua kelas? Yeah, it is that you may. George tidak masuk. Alin, bagaimana Alin? Alin bisa? Alright, I just give you 10 minutes. Okay, let's 10 minutes for this 10 minutes sampai nanti 12:30. Now let's start right now. I think everybody has finished. Out of how many? On 11 students? Oh, 11, 10 students only. Where are the others? Now, let's check this one. Page 86. 86, can we make it quickly? 86. So, somebody please give me your hand, just telling us that you have finished. 86. Yes, thank you, Sharon. You're 86. What about you, Aline, Fella, Quincy, Anin? Your names are there, but I couldn't hear your voice or couldn't your reactions. All right. Finish. Now, Panji, have you finished? Panji? Hello, Panji? Belum. Okay. 20.
What do you think if we do the first 10 numbers? 10 numbers first, so that yes, so it won't take long. All right, number 1 and 2. Number 1 and 2. Checky, are you there? Checky, only the picture. And Quincy. Yeah, hello, Quincy. Hello, Quincy. Quincy and Vela. Hi, Vela. And Nabisa, Ricardo, Alin, Butu, Sharon. Whoa, Alea. Ale. Is that right? Gabriela, Nimade. I wonder, where are you? The picture. Where is Gilan? Gilan disappeared. Gilan. All right, let's do it quickly. Right. Ido, would you please help us, Ido? Wow, number 1, 2. Would you please read, Ido? I have finished my homework, so I can go shopping now. Yes, I have finished. So that the present perfect emphasizing the result of the action. Thank you. Number 2. They have not finished their song yet. You must wait. Yeah, thank you very much, Itu. That's very good. So the first is have finished. Jadi have pakai kata kerja ketiga, artinya sudah ya, menyelesaikan homework. Nomor 2, have not or haven't finished their song yet. Indikasi ataupun clue-nya kita pakai yet di sana. Now number 3 and 4. Number 3 and 4, would you please read it, Sharon? Sharon? Number 3 and 4. Yes, that's right, Sharon. Cut the vegetables and now she will start cooking. Yes, she has cut the vegetables. Sudah selesai. Cut pakai yang ketiga, the past participle cut adalah cut sama ya, cut, because it is an irregular verb. And number 4? Boy, is it has not find or is it didn't find? Hasn't, present perfect, yep. Yet. All right, okay. Yet. But what is the third verb of find, right? Find, found. Yes, right? And then the boy has not found his wallet yet. Yes, that's good. The boy has not found his wallet yet. Jadi pokoknya tandanya itu ada kata yet-nya ya, belumnya yet. Now number 5, 6, number 5 and 6. Let's see, Anin, can you read that? Number 5 and 6, Anin. Anin is trying to get connected. What about you, Betsa? Nomor 5 dan 6. Betsa. Well, when it is a bit late in the afternoon, yeah, Mike is still having a problem. Yeah, I couldn't hear you, Anin. Yeah, maybe you can just type number 5 and 6 now. Number 5, 6. Let's see. Would you please read it? Well, the active students, for the time being, are just Sharon, Ricardo, Anin, Betsa, and the other students were. Oh, I'm sorry. Right now, number 5 and 6 haven't submitted. That's true. You have not submitted. Remember, the stress falls on the second syllable, submitted. So it takes double T, right? Submitted. Yeah. Number 6 is sleeping. Grandma is sleeping. Don't be noisy. Okay. I think we'll finish sampai nomor 10 saja. Number 7 and 8. Number 7 and 8. What do you think, Panji? Where are you, Panji? Look. Oh yeah, Panji. Masih ada. Out of the 10 students. Come on, Panji. Nomor 7 dan 8, Panji.
Ya, halaman 86, nomor 7, Bashir bertanya. Ya, have you watched plus ed Jumanji? Sudah pernah sudah nonton Jumanji? Ya, I have. In fact, I just watched it this morning. Jadi kalian perhatikan perbedaannya ya. I just watched it this morning. Indikasi waktunya jelas this morning. That's quite clear. So it refers to the past. Ya. Tetapi kalau kita stress on the effect atau result of the actions, kita pakai present perfect ya. Sekarang 8, bagaimana Panji 8? What are you doing? Jelas-jelas ditanyai, what are you doing? I fix. I am? Kamu sedang apa? Saya sedang memperbaiki kloset saya, gitu. I am? Fixing, ya, fixing. Ya. Bentuk sedang kan presentnya I, to be-nya kan am, ya. I am tambah fix tambah ing ending. I am fixing. Nah, sekarang nomor 9 dan 10. Ya. 9 dan 10, Jackie, ada sekali lagi coba saya panggil Jackie. Are you there, Jackie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jackie. And what about you, Ale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And Quincy? Hello, Quincy. Are you there, Quincy? Well, I've got to tell your homeroom teacher. Vela? Seems that many students have a problem in the internet connection. Alin? Wow, then back to itu saja dah selesaikan. Nomor 9 dan 10 saja. Number 9 and 10, ST and Dian. Halo, Edo. Yeah. I am using it to finish my paper right now. Yeah, I am using it to finish my paper right now. Jadi sekarang udah bisa minjamin karena sedang dipakai. Nomor 10. My favorite football team is playing on TV right now. Ya, team kalau refers to satu unity ya, bukan membersnya, berarti pakai singular. Thank you everyone. Number 1 and 10, and then number 11 and 20. I think I can leave it to you for the exercise at home. Now, let's see. Check 10 berarti. Nah, kalau 10 nomor, satu nomor itu nilainya 10, bukan? Nomor 1 sampai 10. Nah, so I'd like to share lagi the screen. Masih tetap di ProMix 9C sekarang, ya. Ya betul, 9B. Sorry, 9B namamu. Nah, I share the screen. So you can write it here. Oh, masih baru 3 yang isi ya. Ricardo sudah beres make tenses-nya. Nah, sekarang yang lain silahkan isi yang hadir ya. Yang hadir. Jadi nanti I will close it. I can find out siapa-siapa yang belum ya. Silahkan diisi ke situ. Misalnya Anin, did you make one? Misalnya yes, chat satu. I can't type it. Oh, you can type it. So what's wrong with this one? Yeah. All right, you can type in the chat box. I will type it for you. Yes, sir. That will Anin. Okay, I'll stop share. I'll check it later. All right, class. Just tell me how if you can't type. Yes, procedure. Yeah, that's very good. And what about the mixed tenses untuk 10 nomor? Ya, 10 nomor tadi. Very good. I like that, Amin. So you didn't make any mistake for both of the exercises. That's awesome. Now, all right, class. I think we'd better end the meeting. Please tell the others that they still have to collect scores, and otherwise, I don't know what to give. Yeah, what score? Yeah? All right. So far, so good. I hope you do very well in the test, in the PAS. Yeah? And most of all, and most importantly, is you stay healthy. Yeah? And
Now I'm off right now, and God bless you. All right, bye-bye, class. God bless you. Give me your reaction, please. 1, 2, 3. Yes, thank you.